Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudiriansah, jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Bangka Belitung. Kali ini saya akan mendemonstrasikan alat tugas akhir yang saya buat dengan judul perancangan alat pemilah jenis sampah otomatis berbasis Arduino. Oke, baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung lihat sistem kerja alatnya. Di sini, alat yang saya buat dapat memilah 3 jenis sampah, yaitu jenis sampah logam, jenis sampah anorganik, dan jenis sampah organik. Jenis sampah logam adalah jenis sampah yang mengandung unsur logam dan dapat didaur ulang menjadi barang-barang yang bernilai seni, dilebur kembali menjadi material asalnya. Di sini, objek jenis sampah yang diuji cobakan adalah bekas kaleng minuman dan gelas besi. Jenis sampah anorganik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan non-hayati, baik berupa produk sintetik maupun hasil proses teknologi dalam pengolahan bahan tambang atau sumber daya alam dan sulit diuraikan oleh alam. Jenis sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang sangat mudah terurai secara alami tanpa proses campur tangan manusia untuk dapat terurai. Kita akan menguji coba sampah kaleng minuman yang merupakan jenis sampah logam. Saat sampah dimasukkan ke pemilah pertama yang dapat memilah sampah logam atau bukan, otomatis sensor proximity induktif dan sensor proximity infrared akan mendeteksi sampah. Apabila kedua sensor menyala, otomatis objek sampah dideteksi merupakan jenis sampah logam dan pemilah pertama akan memutar ke kanan oleh motor servo dan sampah akan jatuh ke tong sampah logam. Sama seperti sebelumnya, saat kita menguji coba gelas logam, otomatis pemilah pertama juga akan memutar ke kanan dikarenakan objek sampah dideteksi merupakan jenis sampah logam. Selanjutnya, kita akan menguji cobakan kertas yang merupakan jenis sampah anorganik. Saat sampah dimasukkan ke pemilah pertama yang dapat memilah sampah logam atau bukan, otomatis sensor proximity induktif dan sensor proximity infrared akan mendeteksi sampah. Apabila cuma sensor proximity infrared yang menyala, otomatis objek sampah dideteksi merupakan jenis sampah yang bukan logam. Dan pemilah pertama akan memutar ke kiri oleh motor servo, dan sampah akan jatuh ke pemilah sampah kedua. Saat sampah berada di pemilah kedua, otomatis sensor proximity capacitive dan proximity infrared akan mendeteksi sampah. Jika cuma sensor proximity infrared yang menyala dan proximity capacitive tidak merespon, maka pemilah sampah kedua akan memutar ke kanan oleh motor servo. Karena objek sampah dideteksi jenis sampah anorganik dan sampah akan jatuh ke tong sampah anorganik. Sama seperti sebelumnya, saat kita menguji coba sampah plastik, otomatis pemilah pertama juga akan memutar ke kiri dan pemilah kedua akan memutar ke kanan. Dikarenakan objek sampah dideteksi merupakan jenis sampah anorganik. Sama halnya juga dengan sampah sarung tangan. Saat sampah dimasukkan, otomatis pemilah pertama juga akan memutar ke kiri dan pemilah kedua akan memutar ke kanan. Ini dikarenakan objek sampah dideteksi berupa jenis sampah anorganik. Baiklah, kita akan menguji coba sampah mentimun yang merupakan jenis sampah organik. Saat sampah dimasukkan ke pemilah pertama yang dapat memilah sampah logam atau bukan, otomatis sensor proximity induktif dan sensor proximity infrared akan mendeteksi sampah. Apabila cuma sensor proximity infrared yang menyala, otomatis objek sampah dideteksi merupakan jenis sampah yang bukan logam dan pemilah pertama akan memutar ke kiri oleh motor servo
dan sampah akan jatuh ke pemilah sampah kedua. Saat sampah berada di pemilah kedua, otomatis sensor proximity kapasitif dan proximity infrared akan mendeteksi sampah. Jika sensor proximity infrared dan sensor proximity kapasitif menyala, pemilah sampah kedua akan memutar ke kiri oleh motor servo. Karena objek sampah dideteksi jenis sampah organik, dan sampah akan jatuh ke tong sampah organik. Sama seperti sebelumnya, saat kita menguji cobakan sampah dedaunan, otomatis pemilah pertama juga akan memutar ke kiri, dan pemilah kedua akan memutar ke kiri juga. Ini dikarenakan objek sampah yang dideteksi merupakan jenis sampah organik. Alat ini juga mempunyai tampilan LCD, di mana LCD pertama berfungsi sebagai penampil informasi jenis sampah apa yang dideteksi. Apabila dideteksi jenis sampah logam, maka LCD akan menampilkan sampah logam saat sampah logam yang terdeteksi. Apabila yang terdeteksi sampahnya adalah sampah anorganik, maka LCD akan menampilkan sampah anorganik saat sampah anorganik terdeteksi. Apabila sampah yang terdeteksi adalah sampah organik, maka LCD akan menampilkan sampah organik saat sampah organik yang terdeteksi. Pada LCD kedua, berfungsi untuk menampilkan kapasitas setiap jenis tong sampah, baik sampah logam, sampah anorganik, maupun sampah organik. Apabila salah satu tong sampah sudah penuh, otomatis LCD akan menampilkan kapasitas sampah dengan tulisan 100% full yang dapat kita lihat pada LCD. Kita lihat pada bagian belakang bahwa tong sampah anorganik sudah penuh. Apabila sampah sudah penuh tadi, maka akan ada notifikasi pada alat ini berupa suara yang akan dikeluarkan oleh speaker. Sampah sudah penuh, silahkan diambil. Dan penutup tong sampah akan menutup bila tong sampah sudah penuh. Baiklah, ini yang mungkin saya dapat sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.